Ya, bicara tentang kepribadian dan relasi, ini memang adalah masalah manusia di sepanjang zaman. Jadi, kalau kita punya masalah dalam hal relasi, ibu-ibu itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang luar biasa. Biasa aja gitu. Tapi memang nggak setiap orang bisa menghadapi perbedaan relasi itu, perbedaan kepribadian dalam relasi itu dengan baik ya, dengan bijaksana gitu. Nah, karena itu ayo kita pelajari sedikit tentang kepribadian kita. Kalau kita dalam itu bisa 1 semester ya ibu-ibu ya. Bisa 6 bulan dipelajari karena memang kami masalah kepribadian aja 6 bulan. Belum lagi tes kepribadiannya. Wah, itu ya bisa panjang ya. Oke. Nah, pada dasarnya kita ingin menggolong-golongkan orang lain ya, bukan orang lain ya manusia gitu. Ya, setidaknya berdasarkan jenis kelamin kita sudah bisa mempetakan gitu ya. Apalagi orang Batak. Ya nggak semua orang Batak di sini kan gitu, tapi orang Batak itu jelas itu. Laki-laki itu kedudukannya ada di mana, perempuan itu kedudukannya ada di mana, itu jelas. Ya, firman Tuhan dalam keluarga, suami istri itu jelas diatur perannya laki-laki dan perempuan. Nah, 1 Korintus 1 ayat 12 di situ jemaat Korintus ya sedang mengapa namanya ya, membeda-bedakan. Kami ini golongan Paulus, murid-muridnya Paulus. Kami golongannya Kefas, murid-muridnya Kefas. Kami ini murid-muridnya Apolos. Nggak ada kalian semua itu, kami muridnya Kristus. Ada lagi yang bilang begitu. Jadi mereka pecah hanya karena pengajaran, murid-murid. Ya, siapa yang diidolakan gitu. Jadi Paulus mau bilang, apa sih maksudnya ini semua gitu ya? Untuk apa ini kalian lakukan? Kenapa harus membeda-bedakan? Cuman satu yang penting, semua percaya kepada Kristus, itu aja. Mau yang ngajarin dia dulu adalah Apolos, mau yang ngajarin dia dulu adalah Kefas, Simon Petrus maksudnya ya. Mau yang ngajarin dia adalah saya dulu. Itu enggak ada bedanya sebenarnya. Karena ajarannya sama. Apa itu? Kristus. Gitu, pengikut Kristus. Ya. Jadi ibu-ibu, kalau kita melihat orang, biasanya langsung kita pikirkan, apalagi kenalan ya, misalnya nih ya, orang Jawa. Langsung kan dalam pikiran kita adalah dia orangnya pasti tenang, lembut ya, ngomongnya pun pelan. Orang Madura misalnya, langsung ya. Betawi, orang Manado, itu juga termasuk lembut ya. Jadi apa ya? Ya ini sih ya, orang Manado itu dalam penampakannya lembut, tapi dalam keluarga ya keras juga. Orang Batak itu semua orang Indonesia mengenal. Ya, to the point, ya kan, belak-belakan. Nah itu tuh ya, jadi kita punya persepsi, apalagi kalau kita nggak suka suku tertentu. Nah itu, saya nggak tahu ibu-ibu di sini ya, misalnya orang Simalungun nggak suka sama orang Karo, coba. Orang Karo nggak suka anaknya menikah sama orang Batak Toba. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, kita pada dasarnya suka menggolong-golongkan orang. Nah, itu adalah sumber perpecahan sebenarnya. Ya, itu yang Paulus mau bilang sama orang Korintus. Apalah manfaatnya kalian bilang kami ini murid-muridnya Apolos, kami ini murid-muridnya Kefas. Apalah manfaatnya itu? Paulus mau bilang gitu. Kita semua adalah murid-murid Kristus, sudah. Itu cuma orang-orang yang memberitakan, gitu ya. Oke. Nah, apa itu kepribadian? Menurut APA, ya American Psychological Association, ya kepribadian itu mengacu pada karakteristik dan perilaku abadi. Dibilang abadi, memang dia nggak berubah. Lah, terus Roh Kudus kan bisa mengubah. Nah, nanti kita akan bicarakan. Ya, makanya ada istilah temperamen yang diubahkan. Nah, ibu-ibu mungkin pernah belajar tentang temperamen ya.
temperamen yang diubahkan oleh Roh Kudus, gitu. Tapi pada dasarnya dari segi penelitian memang dia nggak berubah, hanya bisa diperbaiki, dipoles. Pada dasarnya nggak berubah, ya. Nah, lalu karakteristik ini terdiri dari apa-apa saja, cara-cara seseorang yang unik untuk beradaptasi dalam kehidupan, ya, termasuk keunikan minatnya, dorongan-dorongan dari dalam dirinya. Ya, ada orang yang nggak bisa menguasai diri dalam hal makanan. Ada yang nggak bisa menguasai diri dalam hal belanja, konsumtif. Ada yang nggak bisa menguasai diri dalam hal seks misalnya. Ada yang nggak bisa banyak ya dalam hal marah. Gitu-gitu ya. Lalu konsep diri, ya siapakah saya, nilai-nilai. Bahwa bagi saya kalau kita dibesarkan oleh orang tua yang memang materialistis ya, semua berdasarkan uang, maka kita akan bertumbuh menjadi orang yang demikian juga. Bahkan ketika melihat orang, yang dipikirkan adalah apa? Keuntungan apa yang aku dapat dari dia, gitu. Ya, ada yang begitu ya, nilai-nilai kita. Lalu kemampuan, ya, kompetensi kita, talenta, karunia. Lalu pola emosional kita. Kalau kita sedang konflik atau sedang marah, kira-kira biasanya kita ngapain? Ada orang yang langsung aja dibilang. Ada orang yang mukul meja, bup, gitu ya. Ada orang yang menghindar, pergi. Macam-macam. Dan biasanya itu memang dari kecil itu. Ya, anak-anak zaman sekarang yang gen alpha, ya paling tua usia mereka sekarang kalau nggak salah 15, 13 gitu ya, paling tua. Nah mereka itu biasanya kemana larinya? Ke game, ke handphone, ya kan? Cara mengelola emosi, lagi marah, lagi apa. Semuanya ke handphone dan biasanya ke game. Nah itu berbahaya. Orang tua memang harus berperan di situ. Ya, kita harus menolong anak kita untuk mengelola emosi mereka ya, perasaan-perasaan mereka dengan baik. Kita kan sering bilang dia lagi emosi. Emosi itu kan sebenarnya ada positif dan negatif. Emosi itu nama perasaan semuanya gitu. Tapi kalau dibilang dia lagi marah, nah itu tuh. Atau orang yang emosional berarti dia cepat reaktif ya, cepat bereaksi terhadap perasaan. Misalnya kalau sedih, ya sedih langsung nangis. Kalau tertawa dia mudah tertawa. Ada orang yang kita udah melucu gitu ya, dia ketawanya cuman ada yang gitu. Orang udah terbahak-bahak ketawa dia gitu aja. Ada juga yang begitu, enggak ekspresif gitu ya. Macam-macam. Oke. Nah, ada seorang psikiatri ya namanya Carl Gustav Jung. Ini tahun 900-an awal-awal sekali orang mengenal yang namanya kepribadian. Dialah psikiater yang pertama yang meneliti tentang kepribadian manusia, ya perbedaan-perbedaan. Nah, dia membagi manusia dalam dua kategori kepribadian pada waktu itu. Itu masih dua. Itulah yang primitif ya, yang awal-awal sekali. Apa itu? Ekstrovert dan introvert. Dan kayaknya kita semua tahu itu ya. Orang introvert itu seperti apa ya? Orang ekstrovert itu seperti apa ya? Misalnya ini, cenderung tertarik pada materi, juga pada kekuasaan, status, mudah bergaul, butuh teman untuk bicara, tidak suka belajar sendiri, cenderung mencari kesenangan, bertindak tanpa pikir panjang, cepat bosan, kurang setia, pasti berbicara, suka hal baru, optimistik, dan seterusnya. Kalau sekarang ini dispesifikkan lagi sudah, ya. Tapi pada masa itu hanya dua, ekstrovert dan introvert. Coba kita lihat introvertnya. Introvertnya ini orangnya introspektif, dia sangat mudah mengevaluasi diri. Ketika ada sesuatu langsung dia lihat ke dalam dirinya. Maka ketika ada orang bicara, orang khotbah itu akan dia tarik kepada dirinya. Makanya dia introspektif ya, mudah mengintrospeksi diri. Lalu dia menyendiri. Senang tugas daripada manusia, dia nggak begitu suka berelasi. Dia suka kerja. Perbedaan antara Martha dengan Maria. Iya kan? Martha itu suka sekali bekerja dia ya, senang sibuk gitu. Berpikir panjang, nggak cepat ngambil keputusan, ya, nggak suka dengan kejutan. Ya, serius dalam hidup ini ya.
terorganisir. Orang ekstrovert tadi nggak terorganisir, ya, agak berantakan gitu. Perasaannya disimpan, temannya sedikit tapi dalam. Orang ekstrovert itu temannya banyak di mana-mana. Kenapa? Karena setiap kali jumpa, gitu, kalau udah jumpa pernah, gitu ya, ekspresinya. Orang introvert mah, ketika ada di sana orang yang yang dikenal menuju ke arah dia jalan, dia juga menuju ke arah sana, nggak begitu deket. Gimana ya? Aku sembunyi di mana ya? Dia nyebrang gitu, menghindar, itu orang introvert tuh. Nggak begitu suka, tapi kalau dia berteman itu dalam, bondingnya kuat, meskipun temannya sedikit, ya. Lalu orangnya ini handal, dapat disandarkan, dapat diandalkan. Ya pesimis ya, tadi ekstrovert itu orangnya optimis, standar etikanya tinggi, apa-apa harus sesuai dengan peraturan. Dia orang yang suka menegakkan peraturan nih, orang introvert nih. Menjaga perasaan orang, senang dengan seni klasik, ingatannya panjang, ya, memorinya panjang. Orang introvert, orang ekstrovert itu suka lupa, cepat lupa. Ya, banyak berpikir, lebih suka berpikir daripada bicara, makanya dia lebih suka diem, ya, suka mengamati, tertarik pada hukum atau aturan yang tadi itu ya. Jadi pokoknya kalau ada peraturan-peraturan, ya itulah yang dia utamakan. Oke, itu bedanya ekstrovert sama introvert. Nah, setelah itu nanti muncul temperamen. Temperamen ada 4, bener nggak? Apa itu? Kolerik, melankolik, sanguin, flekmatis. Mana ini yang ekstrovert? Yang ekstrovert adalah kolerik dan sanguin. Yang introvert flekmatis dan melankolis. Iya kan? Jadi 4. Kan dipecah lagi kan? Berkembang lagi. Lalu ada DISC, ya. Lalu ada sekarang MBTI. Itu 4 kategori jadi 16. Wah, lebih banyak lagi. Ya, apa namanya kombinasinya. Kalau ini kan extrovert sama introvert itu doang. Tapi ini kombinasinya bisa banyak. Bisa nggak ada orang yang ekstrovert tapi dia agak introspektif? Ada juga. Itu tadi berhubungan dengan yang 16 tadi. Gitu. Jadi makin lama memang makin berkembang. Nah, kalau kepribadian dari sisi MMPI, wah itu juga kepribadiannya malah dilihat lebih dalam secara klinis. Gitu. Jadi tes kepribadian banyak sekali sekarang jenisnya. Kalau kita mau mengenal diri kita bagus, kita ikut tes kepribadian. Dan di online ada kok yang gratis-gratis. Ya cuman seringkali kan hasil tes itu kita nggak terlalu mengerti. Makanya bagus kalau setelah tes kita konsultasi gitu ya. Ngobrol dengan orang yang paham atau mengerti. Supaya kita makin mengenal diri kita. Oke, ini Carl Gustav Jung ya. Nah ada yang namanya tipe kepribadian Enneagram. Ini termasuk yang banyak juga digunakan. Ya, tahun 1996. Dia membuat ada 9 tipe. Ya, si pembaharu, orang yang nalurinya kurang, si penolong, orang yang berlebihan merasakan, si motivator, orang yang males merasakan. Ya udah kerjakan aja, lakukan aja gitu ya. Lalu si individualis, ini yang bawah ini. Ya, dia juga kurang merasakan. Ini tadi rasanya sangat lemah, ini kurang. Jadi ini ada sedikit. Dia individualis tapi dia bisa merasa sedikit. Lalu ini tipe si penyidik, terlalu berpikir ya. Si setiawan, dia berpikirnya lemah. Ya. Lalu tipe yang ketujuh si berapi-api, dia kurang. Si pemimpin, nalurinya berlebihan. Si pendamai, nalurinya sangat lemah. Kalau kita perhatikan semua itu banyak sekali. Dan kalau kita mau salah satunya aja kita tes, kita akan jauh lebih kenal diri kita. Gitu. Apa sih manfaatnya kita mengenal diri kita? Ya pasti banyak manfaatnya. Selain kan seringkali begini, kenapa kita sulit menerima orang lain? Kenapa kita, saya lah contohnya ya, saya adalah orang yang standarnya tinggi.
Jadi ketika mengerjakan sesuatu harus sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Padahal mungkin dia nggak sanggup mencapai standar yang saya tentukan. Misalnya standar saya 9, dia cuma bisa mengerjakan sampai 7. Saya akan marah-marah. Kalau dia bawahan saya akan marah-marah. Kalau saya udah sampai marah-marah, terus dia nggak juga mengerjakannya, saya bisa ambil, saya kerjakan sendiri. Gitu. Apakah itu baik? Sebenarnya nggak baik loh. Iya kan? Sebenarnya nggak baik. Gitu. Nah, jadi ketika kita kurang bisa menerima orang lain, sebenarnya kita sedang kurang bisa menerima diri kita. Maka kalau kita tahu tipe kepribadian kita dan kita mengenal diri kita dan kita menerima diri kita apa adanya, biasanya kita akan menerima orang lain apa adanya juga. Lebih mudah ya menerima orang lain apa adanya. Oke, coba kita lihat dulu lagi. Nah, identitas kita yang mana? Ya, dalam kehidupan kita lah ya, sebagai orang Kristen kita bilang, di gereja, dalam persekutuan seperti ini, kita punya identitas-identitas tertentu yang seringkali kita nggak sadari. Nggak terlalu kita sadari. Apa aja itu? Yuk kita lihat. Yang pertama, kita lebih mementingkan jabatan atau uang dibandingkan kuasa rohani. Apa itu kuasa rohani? Kuasa rohani itu adalah pengaruh rohani. Ya, jujur aja lah, siapa yang paling banyak menyumbang di gereja? Bukankah dia yang paling dihormati? Biasanya. Padahal mungkin orangnya, ya, pengaruh rohaninya nggak ada kepada orang lain. Gitu. Malah dia ya itu menguasai jadinya, ya otoriter, suka-sukanya. Karena apa? Aku punya uang, aku yang bangun gereja ini ya. Uangku yang banyak di sini, seolah-olah dia yang punya gereja gitu. Contoh, itu biasanya kita nggak terlalu sadari. Dan akan kelihatan kalau kita berrelasi dengan orang lain. Gitu. Kalau Jung tadi kan bilang orang ekstrovert biasanya yang begitu tipenya. Orang ekstrovert itu memang biasanya ketika mengerjakan sesuatu, ketika melakukan sesuatu dia memikirkan. Sebenarnya dia kadang-kadang nggak sadar juga loh motivasinya gitu kan. Motivasi itu kan kita perlu renungkan ya. Selain kita perlu renungkan, kita butuh Roh Kudus, kedekatan dengan Tuhan supaya tahu gitu dengan jujur. Kadang-kadang kita nggak mau jujur loh. Kenapa? Karena kita takut kita nggak jadi rohani gitu kan. Malah ada orang yang takut marah. Karena kalau marah itu nggak rohani. Yesus saja marah, berarti kan dia lebih dari Yesus tuh. Lebih rohani dari Tuhan Yesus gitu ya. Kalau dia bilang nggak boleh marah. Gitu. Ya, jadi apa identitas kita? Kita mengidentifikasikan diri dengan apa? Jabatan atau uang? Atau yang benarnya adalah pengaruh. Pengaruh, kita mempengaruhi orang lain secara rohani, memberikan pertumbuhan kepada orang lain. Ketika berteman atau bersahabat dengan orang lain, berelasi dengan orang lain, kita membangun dia, bukan menjatuhkan dia. Itu kan kuasa rohani. Dan itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena nilainya kekal. Kita mementingkan jabatan atau uang itu kan cuma sementara. Berapa lama lah jadi direktur coba? Berapa lama lah kita jadi ketua majelis di gereja? Berapa lama lah kita jadi punya jabatan di dunia ini? Ada masanya kok pensiun. Jadi sintua atau penatua, ya kan? Ada usianya kan? Ada batas umurnya. Setelah itu, udah pensiun gitu. Jadi jauh lebih penting adalah pengaruh kita secara rohani kepada orang lain. Yang kedua, kita mengidentifikasikan kepada perilaku menurut atau pertumbuhan rohani. Kita pasti lebih suka sama anak yang menurut dibandingkan sama anak yang menjawabi. Nah, dan menurut kita, kalau anak menjawabi itu namanya melawan.
Padahal enggak loh. Anak yang menjawab itu bisa jadi dia cuma ngasih pendapat. Itu anak saya yang pertama itu, yang sekarang umurnya 16 tahun, si Audrey. Kan SD dia homeschooling, SMP dia baru sekolah formal kan, itu pun COVID. Jadi cuma 1,5 tahunnya dia masuk sekolah SMP, sekarang homeschooling lagi. Jadi waktu di sekolah itu, dia emang orangnya suka berdebat. Jadi orang bisa merasa bahwa dia itu menentang. Jadi teman-teman itu udah kenal sama dia. Kalau ada sesuatu suruh Audrey aja ngomong sama guru. Dia pasti mau dan dia pasti bisa. Karena emang dia sering. Dan itu berapa kali ya dia bilang. Dia pernah bilang gini sama saya, Mami, gak apa-apa lah ya nilai bahasa Inggris kakak jelek katanya. Lah kenapa? Iya kayaknya ibu itu gak suka sama kakak. Kenapa gak suka? Karena kakak sering memprotes soal yang dikasihnya. Kan dia pintar bahasa Inggris. Ya, penggunaannya gitu. Dan selalu dibilang, kau buat aja seperti yang ibu bilang. Gak usah protes-protes, gak usah apa gitu. Melawan aja kerjamu. Kalau teman-temannya bilang, Dri, kau berani kali Dri. Karena memang kan SD selama 6 tahun itu kan, enggak selama 6 tahun memang. Mulai dia kelas 2 ya. Selama 5 tahun itu dia homeschooling dan saya ajarin dan saya bilang, kalau nggak setuju ngomong. Kalau nggak setuju ngomong. Dan dia sudah terbiasa. Namanya juga sekolah negeri ya. Awalnya sebenarnya kalau COVID nggak ada, kami sudah daftarkan dia bulan Februari 2020. Itu kan belum COVID. Februari itu kami sudah daftarkan dia di sekolah Kristen. Ya. Tapi terus COVID, ya kan? Baru Juni kan mendaftar. Udahlah ngapain? Kita masukkan sekolah mahal, ya udah sekolah negeri aja gratis gitu. Tahu dia belajar di rumah, gitu. Jadi ke sekolah negeri lah dia. Ya itulah hasilnya. Gurunya kan nggak boleh ditentang, nggak boleh dijawabi ya gitu ya. Kita mau anak kita jadi penurut atau justru kita mau anak kita bertumbuh secara rohani? Ya kebanyakan kita lebih suka. Lebih favorit ya sama anak yang nurut. Iya, dibilang apa iya, dibilang apa iya. Terakhirnya dibully orang, diam aja. Jadi bukan pertumbuhan rohani yang kita utamakan, tapi perilaku menurutnya. Dan banyak yang seperti itu kan. Banyak anak-anak kita bertumbuh. Dan kita kadang-kadang nggak menyadari kita yang membentuk anak kita jadi kayak gitu. Kalau kau nggak berani apa, nggak berani tampil di depan, nggak pede apa segala macam, udah majulah. Kita dorong-dorong. Padahal dari kecilnya yang kita kurang memberi afirmasi, menghargai, ya, kita kurang memuji dia. Ya, jadi bagi kita kalau anak nggak mencapai standar yang kita inginkan, nggak layak untuk dipuji. Padahal, ya anak saya yang si Audrey itu ya, dia matematika dia nggak pintar. Dia bukan orang yang terpola, tapi bukan orang yang terstruktur, tapi orang yang tidak terstruktur. Jadi, kan saya pandai matematika. Bayangkanlah saya bisa matematika, anak saya, aduh, cuman mengubah angka saja. Kan saya yang ngajarin dia waktu SD, saya gurunya, guru tunggal. Gitu. Saya nggak ambil guru les atau guru privat ke rumah. Saya yang ngajarin semua mata pelajaran. Jadi kalau udah belajar matematika, saya cuman mengganti angkanya saja. Kalimatnya, kata-katanya, huruf-hurufnya sama semua saya buat. Nggak tahu dia. Nggak tahu. Memang dia kalau udah dimasukkan ke dalam pola langsung gelap. Bagi dia itu kurungan. Gitu. Dia terkurung. Dia orang yang bebas. Tapi hebatnya sekarang dia yang buat jadwal sendiri, dia teratur kali belajarnya. Jadi ada masa waktu SD itu saya bilang sama bapaknya, aku menyerah kalau ngajari matematika. Bapaknya aja lah. Pasti berantem, pasti saya akan naik.
dan marah-marah sama dia. Makin saya marah, itu pertama sekali saya menemukan waktu dia SD itu. Makin dimarahi, makin tertutup pikirannya. Ya ampun, saya makin dimarahi, makin tertantang menyelesaikan masalah. Itulah beda kami. Dia makin dimarahi, dibandingkan lagi, nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa. Langsung dia memberontak. Langsung dia bilang, aku kan beda, itu ya dialah, bukan aku itu. Gitu. Mami yang bilang tiap orang unik, jangan disama-samakan. Bukan loh nak, cuman menunjukkan aja. Saya bilang gitu jadinya. Gitu, jadi dia nggak bisa dibandingkan. Nah itu yang saya pelajari, oh iya nggak bisa dibandingkan ini anak ini. Tapi sekarang waktu SMA, wah, dia sudah masuk ke dalam pola. Ya, meskipun memang ya matematika tetap nggak terlalu suka, tapi dia sudah semakin suka gitu. Nggak sesuka saya lah gitu kira-kira ya. Oke, yang ketiga kita mau keberhasilan pribadi atau buah. Ya, kita mau prestasi, nilai, ya, apa ya? Pokoknya keberhasilan ya. Dia berhasil misalnya tampil di depan, dia apa? Kan sebenarnya bukan itu. Yang perlu adalah apa? Proses apa yang pertumbuhan ya. Ya mirip seperti Oke, mirip seperti yang sebelumnya tadi. Pertumbuhan rohani, proses jauh lebih penting. Buahnya apa? Oke, dia juara, tapi dia jadi stres. Ya kan? Nah itu tuh hal-hal yang apa ya, dia nggak menikmati hidupnya. Ya ada banyak orang yang begitu ya. Tapi ada banyak orang juga yang juara, nilainya bagus-bagus, ya dia menikmati memang karena apanya di situ gitu kan. Bakatnya di situ gitu. Oke, next yang keempat, menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan. Ini memang kadang-kadang susah kita memisahkannya ya. Kenapa? Karena orang tua itu adalah Tuhan di dunia bagi anak. Ya benar ya. Memang betul-betul representasi Tuhan. Jadi bayangkan seluruh sifat dan kepenuhan Allah tercermin dalam, ya maksudnya nggak seluruh utuh lah ya, karena kan Allah itu maha ya, kita manusia. Jadi Allah itu punya sifat feminitas, benar nggak? Feminin. Allah itu punya sifat maskulin. Allah itu adalah Bapa yang perkasa, ya pahlawan. Tapi dia juga adalah ibu yang lemah lembut dan mengasuh. Maka ketika ada dua orang tua yang berbeda jenis kelamin itu di dalam hidup anak, dia akan melihat Allah yang utuh. Dari mulai dia kecil, ya nanti setelah dia mengenal Tuhan, dia akan jauh lebih bisa melihat Tuhan gitu ya. Tapi waktu dia masih kecil, agak sulit kita memperkenalkan Tuhan karena nggak kelihatan. Maka dari orang tua lah. Maka ketika orang tuanya suka berbohong, iya kan? Suka manipulasi, suka marah-marah sama orang ya. Sering berkelahi apa segala macam lah gitu ya. Maka dia akan melihat gambaran Allah yang rusak. Atau orang tuanya adalah orang tua yang menuntut. Akan baik sama dia, ramah sama dia, sayang sama dia kalau berprestasi, kalau nurut, ya kan? Maka begitulah cara dia menggambarkan Allah. Itu sebabnya kalau sakit, kalau mengalami kecelakaan, kalau contoh nggak dapat anak, apalagi macam-macam, terus bilangnya apa? Tuhan, salahku apa? Apalagi yang harus kubuat Tuhan? Aku kan baik Tuhan, melayani apa segala macam. Kadang-kadang nggak ada hubungannya dengan itu. Nggak ada hubungannya. Ya ada memang kita mengalami kesusahan karena dosa kita sendiri kan gitu kan, kesalahan kita. Tapi ada banyak yang Ayub aja lihat. Kurang menderita apa? Dan itu bukan karena dosa dia.
Ya. Nah, konsep-konsep seperti itu ditangkap oleh anak kita. Jelas. Sehingga mereka pun bertumbuh menjadi orang yang punya kepribadian yang seperti itu ya. Menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan. Kita pengen anak kita menjadi seperti yang kita harapkan. Apalagi ada cita-cita pada zaman dahulu yang gak tercapai, kita pengen anak kita mencapainya. Padahal anak itu titipan Tuhan kan ya. Kita harus kembalikan kepada Tuhan sebenarnya. Oke. Ya, ini ya. Kita mau menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia. Yang kelima, capaian akademik atau integritas. Bisa dia mencapai apa yang menjadi prestasi atau kebaikan menurut manusia. Tapi apakah dia berintegritas? Cara mencapainya dan seterusnya. Ini kan balik lagi kan, kita lebih mementingkan prosesnya ya atau yang terlihat saja. Gitu. Nah, apa hubungannya identitas ini? Udah pasti ada hubungannya dengan relasi. Jadi untuk relasi itu jelas kepribadian mempengaruhi. Lalu juga ini identitas. Kita mengidentifikasikan diri kita dengan apa? Apa yang penting untuk kita? Apa yang utama untuk kita? Betulkah Tuhan yang utama? Kalau emang Tuhan yang utama, anak kita akan merasa. Yakinlah. Nggak usah bicara-bicara banyak macam-macam, banyak-banyak sama anak. Lakukan aja. Ditirunya itu. Kenapa? Karena perilaku kita berbicara lebih keras kepada anak-anak kita dibandingkan kata-kata kita. Sementara emak-emak taunya merepet ya kan. Itulah kau apa segala. Ya. Sesuatu yang jadi apa ya? Misalnya nih ya, terus dibilang kan semalam udah mama ajarin samamu, kenapa sekarang nggak bisa? Mana ada mama ajarin aku semalam? Ikan semalam mama marahin kau. Enggak ada mama ajarin, mama merepet aja nih. Iya dalam repetan mama itu kan mama bilang samamu, gini caranya. Enggak ada aku dengar itu katanya. Dia hanya tahu mamanya merepet. Kalau udah merepet, tutup telinga. Apapun isi repetan itu udah gak masuk lagi. Ya, makanya dalam parenting, ya ini sebenarnya untuk orang tua yang anaknya usia 8 tahun ke bawah ya. Kalau kita mau menegur anak, tegurlah dalam situasi tidak konflik. Kapan? Makan malam bersama, altar keluarga malam atau pas mau tidur mau berdoa bersama. Itu jauh lebih, atau pas kita jalan-jalan. Ini enggak, lagi marah di situ kan, itulah kan kau ini, gini gitu. Anaknya lagi enggak enak perasaannya. Mana ada yang masuk? Itu satu. Yang kedua, apalagi yang membuat masuk dalam hati anak-anak kita ketika kita memberi nasihat? Pada saat dia bertanya. Kita kan seringnya, banyak kali pertanyaanmu. Sebenarnya karena nggak tahu ya jawabannya ya kan. Jujur aja lah. Atau emang karena kita capek. Atau lagi banyak pikiran, ini mama lagi konsentrasi, tunggu dulu. Iya kalau kita bilang tunggu dulu nanti ya habis ini ya. Setelah itu baru kita datang sama dia gitu. Ini enggak, tunggu dulu habis itu udah selesai. Enggak ada follow up. Ya saya pernah menggoreng ikan, itu ikannya lagi di atas kompor ya, dengan apa yang sedang apa gitu menggoreng. Terus anak saya si Audrey itu waktu umur rasa 3 atau 4, adiknya belum ada, 3 atau 4 tahun. Dia bilang, Mami, kok bisa ada adik bayi dalam perut Mami? Itu pertanyaan yang luar biasa. Umur segitu, saya matiin kompornya, ikannya masih di situ, saya matiin kompornya. Terus saya duduk sama dia, kami ngobrol, cerita. Bagaimana anak bisa menghargai kita, kita nggak menghargai anak kita. Ya kan, teladan dulu kan yang pertama. Sekarang bukan parenting ya. Oke. Terlalu maju. Oke.
Ayo kita membaca dari Matius 22. Ya, menurut saya mungkin kita hafal ini ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kita baca bersama karena cuma 3 ayat ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kalau sudah, ayo 1-2 ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita lihat urut-urutannya. Ini kan hukum yang terutama. Hukum apapun di seluruh dunia ini, inilah intinya. Kan gitu. Ini yang terutama, ini yang paling penting. Karena memang Allah menciptakan manusia untuk berelasi dengan Dia. Untuk berelasi dengan Allah, udah pasti manusia diperlengkapi. Nggak mungkin nggak diperlengkapi untuk berelasi. Maka manusia nggak bisa nggak berelasi sebenarnya. Perhatikan anak-anak Gen Alpha sekarang ini, aduh, terisolasi. Tapi di media sosial, wah, iya temannya banyak, tapi nggak pernah jumpa. Ya, jadi apa ya, manusia makin lama makin terisolasi. Makanya orang tua zaman sekarang ini kalau punya anak Gen Alpha itu betul-betul harus menolong anaknya ya, mengekspresikan perasaan, mengekspresikan diri gitu. Ada 2 katanya yang utama. Dan dua-dua ini nggak bisa, satu lebih tinggi, satu lebih rendah, nggak bisa. Karena dibilang hukum yang kedua yang sama dengan itu, ayat 39. Sama-sama yang terutama. Tapi ada urutannya dia bilang. Apa yang pertama adalah mengasihi Allah. Kenapa kita yang pertama sekali mengasihi Allah? Supaya kita tahu apa artinya kasih. Kita nggak tahu apa artinya kasih. Kenapa? Karena kita berdosa. Ya kan? Kasih itu sudah buruk, sudah jelek, sudah ternodai gitu. Nggak ada orang yang mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh tulus kalau dia belum pernah menikmati, mengalami kasih. Maka harus dilahirkan kembali dalam Kristus, kan gitu kan? Harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus sungguh-sungguh percaya, harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu dulu. Kalau kita nggak mengenal pencipta kita, kita nggak mengenal diri kita, nggak mengenal orang lain. Dikatakan di situ, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Berarti, iya, dalam keseluruhan diri kita, keutuhan hidup kita, mengasihi Allah. Nggak bisa mengasihi Allah waktu di gereja saja. Waktu jualan di pasar, kita nggak mengasihi Allah. Karena kata-kata yang kotor yang keluar. Nggak bisa. Dalam keseluruhan hidup kita, utuh. Ya, itu dulu yang pertama. Ya, ini prinsip untuk semua, termasuk kalau kita mengajari anak kita pacaran. Yakinkan dirimu mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Dan yakinkan pacarmu mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak, pasti bukan love, tapi need. Bukan kasih, tapi butuh. Kasih memberi, need mengambil. Mengambil. Enggak dijemput, marah. Enggak ditanya udah makan belum, marah. Coba. Satu harian enggak di WA, marah. Itu love atau need? Makanya anak SMA, anak SMP belum pantas pacaran. Iya kan?
Kenapa? Karena yang dipikirkan masih need, bukan love, ya. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, ayat 39. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mana duluan? Mengasihi sesama atau mengasihi diri sendiri? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Diri sendiri dulu dong. Baru mengasihi sesama. Loh, kasih sesama seperti kau mengasihi dirimu. Berarti sudah dikasihi dulu dirinya, baru dia bisa mengasihi orang lain. Bagaimana dia mengasihi dirinya? Dia nggak mengasihi Allah yang menciptakan dia. Gitu. Bagaimana dia mengenal dirinya? Kan kita mengasihi karena kita mengenal, benar nggak? Kita nggak mengenal diri kita. Macam mana kita mengasihi diri kita? Nggak bisa memang. Atau ada yang kita nggak suka tentang diri kita. Aku nggak suka aku berasal dari keluarga miskin. Aku nggak suka hidungku, aku nggak suka rambutku, gitu ya, kulitku, apalagi macam-macam, keluargaku dan seterusnya. Kita nggak suka bagian-bagian dari diri kita. Bagaimana kita bisa menyukai orang lain? Biasanya orang-orang seperti itu kerjanya menuntut. Jadi kasihi dulu diri, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Orang yang mengalami kasih Allah dengan benar, dengan baik, dengan tulus, kasih agape itu ya. Orang yang begitulah yang bisa mengasihi agape, meskipun memang kasih agape itu agak-agak mustahil gitu kita lakukan. Tapi karena kita adalah manusia yang ilahi, bukan lagi manusia yang manusiawi saja, kita mampu. Tapi nggak mudah, ya nggak mudah. Ya, jadi sebelum kita menerima dan mengasihi orang lain, kita harus menerima dan mengasihi diri sendiri dulu. Sebelum kita menerima dan mengasihi diri kita sendiri dulu, kita harus menerima dan mengasihi Allah dulu, mengalaminya, gitu. Itu urut-urutannya. Tapi itu sesuatu yang utama, ya kan? Dan itu nggak bisa dipisahkan. Ya, oke. Kenapa kita butuh relasi? Ya menurut saya kita udah tahu ini, kenapa kita butuh relasi. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial, kita butuh dicintai, ini kebutuhan psikologis dasar, dicintai dan mencintai. Bayangkan kalau ada anak bayi yang dari dalam kandungan mamanya udah gak suka mengandung dia. Dia sudah merasa dia gak dicintai. Ini kebutuhan dasar ini sudah gak ada, gak terpenuhi. Makanya banyak anak adopsi itu membangkang, memberontak. Karena dari bayi dia tahu dia nggak dikasihi. Sudah direncanakan untuk diberikan pada orang lain. Ya, hal yang lain lagi. Berapa teman saya, ya, anak pertamanya masih umur 3 bulan, dia sudah hamil lagi. Dia benci kali. Dia nggak suka, 5 menit lagi. Dia nggak suka dengan kehamilan ini. Datangnya sama saya waktu anaknya sudah kuliah. Kenapa lah ya Len anakku ini? Dari mulai kecil beda kali sama kakaknya loh. Kakaknya itu penurut, mau mendengarkan kita. Dia, aduh, rasanya memberontak apa? Terus saya bilang, sejak kapan ini terjadi? Kayaknya sejak kecil. Lah, kok baru sekarang dibicarakan? Kok enggak dari mulai kecil dulu? Terus dikorek. Saya nggak ketemu akarnya. Terus saya bilang, waktu kakak hamil dia kayak mana? Saya bilang gitu. Ah itulah lagi katanya. Kakaknya itu masih 3 bulan, udah hamil lagi aku. Jadi aku sering lompat-lompat supaya dia jatuh. Teman saya yang lain sampai minum jamu supaya anaknya jatuh. Karena anak pertama masih 3 bulan dan mertua di rumah. Berkelayanya sama mertuanya katanya. Aku udah enggak. Waktu itu memang hidupku aduh. Ya dia masih mending, anaknya masih SMA kelas 1 waktu itu. Rekonsiliasinya masih jauh lebih mudah. Kenapa? Karena dia masih di rumah. Tapi kalau anak sudah keluar dari rumah, nah itu jauh lebih sulit.
Meskipun bisa ya bisa, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita selalu percaya itu ya. Tapi sulit loh, nggak gampang. Bayangin itu anaknya nggak digugurkan, dia masih dilahirkan terus disayangi, dia tetap merasa dia ditolak. Tetap merasa. Apalagi anak yang dikasih sama orang untuk dirawat. Ya saya ketemu juga dengan beberapa konseli ya yang dia dikasih dia disuruh menjaga Opung Boru karena Opung Boru sendirian dan dia sekolah di situ sejak SD kelas 3 atau kelas 4 sampai dia tamat SMP di tempat Opung Boru. Dan ternyata itu membuat dia merasa bahwa dia bukan anak mama bapaknya. Padahal nggak ada maksud, nggak ada. Orang tua nggak bermaksud sama sekali. Orang tua cuma mau supaya Opung terawat, ada yang jaga. Opung kan senang ya, udah Opung itu emang senang rupanya merawat anak-anak, kan gitu kan? Opungnya senang dan dibilangnya, tahu kakak, dulu aku suka kali Opungku itu buat kembaran baju kami. Benci kali aku katanya. Kembar katanya bajunya, baju dia sama Opungnya. Aku benci kali kayak Opung aku. Tapi dia sambil nangis itu bilangnya loh. Sambil nangis dia bilangnya, benci kali aku katanya. Tapi sering kali kalau Natal, kalau Paskah, pokoknya baju ke gereja. Sering dibuat kembaran sama Opungnya. Kebayang nggak? Oke. Ya, kebutuhan dasar ya kita harus bertumbuh ya. Oke. Next, pola relasi. Nah ini ya, kita belajar pola relasi. Kita orang yang suportif atau orang yang defensif. Kita mendukung orang lain atau kita nggak mau orang lain mencampuri hidup kita. Defense gitu, buat jarak, buat benteng ya. Kita independen atau dependent. Orangnya bergantung atau merasa nggak butuh orang lain. Yang betul itu adalah mandiri. Independen berbeda dengan mandiri. Independen itu dia merasa aku bisa kok. Mandiri itu enggak. Kadang-kadang dia merasa dia bisa membutuhkan orang lain. Ketika orang lain bilang kau bisa sendiri, bisa. Jadi kita independen atau dependent. Ya, dua-duanya sebenarnya kurang sehat. Yang sehat itu adalah apa? Mandiri. Jadi ada itu nanti orang yang jatuh cinta, satu orangnya independen, satu lagi dependent. Orang independen itu suka dia digantungi orang lain. Orang yang dependen suka bergantung sama dia. Cocok nggak? Klop. Seperti magnet tarik menarik. Nah, gitulah orang itu dua. Jadi itu cinta. Itu enggak cinta. Tapi mereka merasa itu jatuh cinta. Gitu. Termasuk yang ini tadi kebutuhan dasar yang kurang itu ya, kasih sayang tadi. Ya, pola relasi progresif versus regresif. Kita ada kemajuan atau kita ada kemunduran dalam berelasi. Kita harus selalu pikirkan ya, ketika kita berelasi dengan orang lain, membangun atau enggak membangun. Kalau perlu ya dievaluasi gitu. Puas atau tidak puas dengan relasi kita. Oke, nah mengelola relasi. Ini kita lihat yuk. Ada dua dimensi. Konstruktif destruktif atau aktif pasif. Sebaiknya kalau kita mau berelasi yang baik, kita harus aktif dan konstruktif. Konstruktif berarti membangun. Ibu-ibu, kira-kira kalau kata-kata kita sama dia tidak membangun, itu kan udah nggak bagus dalam hal berelasi. Kata-kata pun perlu dijaga. Nah kadang-kadang ibu-ibu ini waktu di depan dia nggak dibicarain, waktu dia nggak ada, itu konstruktif nggak? Ya itu destruktif. Ya itu kita perlu bertobat ya dalam hal itu ya. Lalu kita aktif atau pasif? Ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah biarin aja. Seringkali orang ya dalam relasi ya udah biar aja kayak gitu. Sama seperti keluarga, menjadi ibu, menjadi ayah. Ya udah secara alami aja. Jadi nggak mau belajar, nggak mau ikut-ikut seminar, nggak mau ikut-ikut pelatihan parenting.
Dia merasa, ya mama bapak aku juga gitu kok dulu. Beda zaman dong, kan gitu kan. Beda zaman. Maka kita harus aktif. Sama relasi juga begitu. Relasi perlu dipupuki. Sama dengan relasi dengan suami, yang masih punya suami ya. Relasi dengan suami itu juga perlu dipupuk. Salah satu pupuknya adalah apa? Kemesraan. Ya kan, sentuhan fisik, kata-kata. Ya, kata-kata afirmasi. Nggak harus memuji, ya. Tapi misalnya sesuatu yang baik yang dia lakukan, terima kasih. Ucapkan terima kasih gitu. Ya, itu pupuk yang harus kita buat untuk relasi kita. Jadi aktif dan pasif. Nah, kalau orangnya aktif dan konstruktif, maka dia disebut voice. Jadi dia benar-benar aktif lalu menolong. Nah, kadang-kadang memang ada orang yang nggak siap untuk ditegur. Orang yang konstruktif dan aktif harus berani menegur. Ya, nggak enak sih menegur ya. Kita takut ditolak. Atau kita takut dia marah sama kita. Tapi kalau kita orangnya konstruktif dan aktif, kita harus menegur. Maka cara menegurnya kali yang perlu diperhatikan. Berdua atau ajak dia, atau siapa orang yang kira-kira dia agak hormati gitu ya, atau dia oke. Mungkin kalau kita yang bilang, mungkin dia akan sakit hati, ya kita mungkin gitu. Ya, jadi ayo kita mengelola relasi dengan aktif dan konstruktif. Oke. Nah, langkah konkretnya apa? Jadi kita harus menjadi menjadi orang yang dipercaya. Ya, sebelum orang menuntut orang lain untuk dapat dipercaya, kita sendiri harus integritas, konsisten, jujur, sikap suportif, lalu sikap terbuka. Nah ini nih, nggak semua orang siap untuk terbuka. Kenapa? Orang akan takut kegagalannya atau kelemahannya diketahui orang lain. Ibu-ibu, kita yang rohani seringkali merasa bahwa kalau kelemahan kita diketahui orang lain, kita jadi buruk. Padahal kita masih manusia. Dan nggak ada manusia yang nggak punya kelemahan. Cuman kan nggak perlu diumbar-umbar sama orang, kan gitu ya. Tapi kalau orang tahu kelemahan kita, ya kita akui aja. Bilang iya memang kayak gitunya aku. Contoh saya orangnya pendendam. Maka kata-kata orang lain yang menyakiti hati saya itu saya akan lama ingatnya. Dan saya nggak bisa melupakan itu gitu, karena memang begitulah. Tapi yang bisa saya lakukan adalah apa? Tidak lagi membenci dia, kan gitu kan. Dulu itu saya pasif agresif. Jadi ketika saya nggak suka sama dia, saya nggak langsung melabrak atau memarahin dia, tapi di belakang. Atau ada sesuatu yang saya lakukan supaya dia ngeri kan? Nusuk dari belakang itu istilahnya. Itulah saya dulu. Jadi nggak konstruktif. Jadi ada orang memang kalau ditegur atau kita sendiri, ketika ada orang menegur kita terima nggak? Tergantung siapa yang menegur lah Bu, harusnya enggak. Kalau kita ditegur ingatlah satu, apa? Isinya saja. Caranya nggak usah pedulikan. Tapi kalau kita menegur orang, yang perlu diingat caranya. Kenapa? Karena isinya pasti bagus. Ya, itu hal-hal yang kita perlu pertimbangkan ya. Lalu berani berkonfrontasi ini tadi ya, mengevaluasi, meningkatkan kualitas hubungan. Jadi ada usaha, jangan tidak ada usaha. Nah, Filipi 2, 1-7 ini ya sesuatu yang sangat praktis ya, yang Paulus berikan kepada orang Filipi. Dia bilang sehati sepikir. Sehati sepikir itu ya ibu-ibu ya seringkali gini. Ketika ada masalah, kita saling menyalahkan. Itu namanya nggak sehati sepikir. Tapi ketika ada masalah, yuk kita keluarkan dulu masalahnya, kita letakkan di sini. Terus kita duduk berdampingan. Kita lihat masalah ini. Tapi kita seringnya apa? Kan kau yang menyebabkan masalah ini. Kalau kau nggak ada, kalau kau nggak melakukan itu, nggak akan terjadi masalah ini. Selesai nggak masalahnya? Nggak selesai. Nggak selesai. Ya, jadi kita
versus masalah sama dengan suami gitu juga. Ketika ada masalah sama anak, atau ketika ada masalah dengan suami kita, atau kita yang bermasalah, jangan saling menyalahkan. Yuk kita keluarkan dulu masalah ini loh masalahnya. Yuk kita bereskan masalah ini, kita selesaikan. Ya, lalu fokus pada potensi bukan aktualisasi. Fokus pada proses, ini lagi tadi, bukan hasil. Prosesnya penting. Kalau hasilnya pun nggak menyenangkan, kurang bagus, tapi dia sudah berjuang, udah bagus. Rela berkorban, tidak mencari kepentingan sendiri, menurunkan harapan, ini juga ini. Seringkali kita kayak saya tadi ya, standarnya tinggi. Jadi ketika orang lain melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan standar saya marah. Padahal mungkin saja orang itu sudah melakukan yang terbaik dari yang dia bisa. Tapi saya nggak terima, karena bagi saya itu tidak sesuai. Ya, ayo turunkan harapan, turunkan standar kita. Kalau kita tetap dengan standar kita, maka akan selalu ada konflik. Nggak habis-habis. Merendahkan diri, taat pada Tuhan. Yesus aja, ini kan Filipi 2 ayat 1-7 ini kan dia menceritakan tentang Yesus, bagaimana Yesus mengosongkan diri, merendahkan diri untuk taat sampai mati bagi kita. Nah, dalam relasi memang nggak mudah sih ya mengaplikasikannya, tapi kita bisa. Kenapa? Karena kita manusia yang ilahi yang saya bilang tadi. Kita punya Roh Kudus, kita dimampukan. Yang terakhir, segala sesuatu yang kamu inginkan agar orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita nggak suka digituin, jangan gituin orang. Kalau kita pengen digituin, gituin dulu orang. Ya kan? Sama kayak kita kan, misalnya ini sama suami itu nggak mesra lah, malas sekali aku lihatnya. Nah gitu ya. Ya kita bisa kan mesra duluan sama suami, nanti dibilang apa segala macam. Iya gengsi. Sama suami sendiri kok, kalau sama orang ya iya. Kalau sama suami sendiri kan nggak apa-apa. Gitu ya, oke. Itu saja, tanya jawab, silakan. Berdua dulu nanti aja ya. Baik ibu-ibu, itu materi yang sudah dipaparkan Ibu Leni. Beri aplaus dulu buat narasumber kita. Ya, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Namun sepertinya nanti kita akan